Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai implementasi basis data terdistribusi pada sistem DB restoran. Di sini kami merancang simulasi untuk menunjukkan bagaimana pengelolaan data di node pusat dapat mengintegrasikan berbagai cabang secara efisien. Nah, di sini kami masuk ke tahap inisialisasi. Pada tahap ini kami membuat 4 tabel utama. Di sini kami membuat tabel master bahan baku dan tabel cabang sebagai data induk. Ada juga tabel stok dan tabel log penggunaan. Kedua tabel ini itu dirancang dengan variation key ganda yang gunanya untuk memastikan setiap data stok di cabang Jakarta maupun Bandung itu sinkron. Lalu setelah semua tabel dibuat, di sini kita masuk ke tahap pengisian data. Di sini kami menerapkan 2 strategi, yaitu replikasi penuh, di mana data bahan baku seperti ayam dan beras nantinya disalin ke setiap node operasional lokal di cabang Jakarta dan cabang Bandung. Dan di sini kami juga menggunakan strategi fragmentasi horizontal, di mana data stok ini kami berdasarkan wilayah. Nah, seperti pada tabel ini, menunjukkan stok Jakarta dan Bandung itu dipisah sesuai dengan wilayahnya. Lalu di sini terdapat query union all, di mana fungsi query ini itu untuk transparansi lokal dari laporan penggunaan seluruh cabang, baik di cabang Bandung maupun di cabang Jakarta. Selain itu, kami juga menggunakan query pemantauan stok, di mana query ini itu digunakan untuk mencocokkan nama bahan dari tabel master dengan jumlah stok di tabel cabang. Kami menetapkan filter stok di bawah 200 ini untuk peringatan dini agar pusat bisa segera melakukan restock ke cabang yang membutuhkan. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pembuktian kalau sistem DB restoran ini berhasil dibuat. Jadi yang pertama kita coba run dulu query show table. Query ini itu untuk melihat bahwa seluruh tabel utama seperti master bahan baku, cabang, stok, dan log penggunaan berhasil dibuat di dalam sistemnya. Lalu sekarang kita coba untuk run tabel master bahan baku. Nah, untuk tabel master bahan baku ini menampilkan data katalog ayam dengan kode 0001 dan beras dengan kode 0002 telah berhasil diinputkan. Lalu kita coba juga untuk run tabel cabang. Nah, di tabel cabang ini menampilkan lokasi untuk cabang Jakarta dan cabang Bandung. Terus kita coba run juga tabel stok. Pada tabel ini membuktikan keberhasilan fragmentasi horizontal derivatif, di mana data stok tersimpan secara spesifik berdasarkan lokasinya. Jadi pada node Jakarta hanya menampilkan stok milik Jakarta, dan pada node Bandung hanya menampilkan stok milik Bandung. Lalu yang terakhir kita coba run tabel log penggunaan. Nah, pada tabel ini menampilkan detail penggunaan bahan untuk menu spesifik di tiap cabang, seperti ayam geprek di Jakarta atau ayam bakar di Bandung. Dan di tabel ini itu memastikan histori transaksi pemakaian bahan baku tercatat dengan benar pada masing-masing node. Lalu selanjutnya untuk tahap file over akan dijelaskan oleh Fitri Liani. Selanjutnya kita beralih ke failover, di mana seharusnya di sini kita menggunakan 2 device. Namun karena kita sudah mencoba beberapa kali dan mengalami kegagalan untuk menyambungkan kedua device tersebut, makanya kita memilih jalan lain, yaitu kita menggunakan satu device namun kita menggunakan 2 skema. Di mana di sini hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat database pusatnya terlebih dahulu, yaitu database restoran. Nah, di sini saya membuat untuk uji coba failover ini membuat database cabang dengan saya ambil cabang dari Jakarta. Nah, di sini saya menggunakan
cabang Jakarta dengan query use DB restoran Jakarta. Lalu selanjutnya hal kedua yang harus dilakukan adalah menyalin data master dari data pusat, di mana query yang harus dicantumkan itu adalah create table master bahan baku select from DB restoran master bahan baku. Nah, di sini saya akan coba cek select from master bahan baku, saya akan coba run. Nah, di sini bisa dilihat bahwa bahan bakunya, tabel bahan bakunya muncul. Lalu setelahnya di sini ada alter table DB restoran add primary key. Nah, query ini berguna untuk memanggil primary key kembali, karena di saat saya membuat tabel bahan baku master lagi, di sini sebenarnya saya membuat lagi tabel baru, namun ketika saya membuat create table master bahan baku ini, sebenarnya saya itu menyalin data dari pusat. Namun di sini data yang disalinnya itu hanya berbentuk tabel dan kolomnya saja, tidak dengan primary key-nya. Jadi si primary key-nya itu tidak terbawa. Nah, maka dari itu saya membutuhkan query alter table add primary key ini untuk menambahkan primary key-nya. Lalu setelah itu saya buat lagi struktur tabel seperti pada tabel pusat. Nah, di sini saya membuat create table DB restoran Jakarta.stock, di mana isinya itu adalah stok-stok yang ada di cabang Jakarta ini. Nah, yang keduanya itu ada isi data stok khusus untuk cabang Jakarta, di mana di sini saya menggunakan query insert into DB restoran Jakarta.stock. Nah, di mana di sini ada ID bahan, ID cabang, dan juga jumlah stok yang values-nya itu saya isi dengan B003, B004, dan B005 untuk ID bahan, dan ID cabangnya itu Jakarta semua, sementara jumlah stoknya itu saya isi berbeda-beda. Nah, setelah itu kita lanjut ke uji file overnya langsung, di mana di sini ada query use DB restoran Jakarta. Nah, di sini query yang dipakai itu adalah use DB restoran Jakarta. Ini membuktikan bahwa file over itu berhasil atau tidak, karena di sini kita hanya menggunakan DB restoran Jakarta saja, di mana itu adalah skema untuk cabang. Setelah itu kita coba lihat apakah data tersebut terlihat atau tidak menggunakan select from master bahan baku. Setelah di-run, terdapat data yang sama persis dengan apa yang ada di data pusat. Nah, percobaan tadi adalah hasil untuk replikasi, sementara sekarang saya akan mencoba untuk select from stock, di mana ini merupakan hasil dari fragmentasi. Dan bisa dilihat bahwa data berhasil muncul. Logikanya sebenarnya uji coba file over ini seharusnya dilakukan di dua device yang berbeda, karena untuk dapat melihat perbedaannya secara real time. Namun karena kita ada sedikit kendala dan tidak bisa untuk menggunakan dua device tersebut, makanya kita beralih ke dua skema saja, di mana DB restoran itu kita anggap sebagai data dari pusat, sementara DB restoran Jakarta itu kita anggap sebagai cabangnya. Ternyata semuanya berhasil, di mana data cabang tersebut akan tetap bisa mengakses semua data jika data dari pusat itu error, karena dia sudah punya datanya sendiri, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan backup dan restore yang akan dijelaskan oleh Syifa Lutfia Aulia. Oke, baiklah, mungkin saya akan lanjut untuk masuk ke dalam prosedur backup dan restore. Jadi, bagian penting dari sistem basis data terdistribusi adalah aspek durability atau ketahanan data. Untuk menjamin keamanan informasi di seluruh node, kami melakukan prosedur backup secara berkala melalui fitur data export di MySQL Workbench. Nah, kita lanjut ke langkah-langkah backupnya ya. Jadi di sini kita akan mencoba untuk membackup
DB restoran Jakarta yang akan kita coba untuk drop database-nya. Kita hilangkan gitu. Dan kita akan kembalikan. Pertama-tama mungkin kita akan masuk ke administrator untuk masuk ke data ekspor. Nah, di sini karena kita ingin memakai DB restoran Jakarta, maka jangan lupa untuk di checklist. Setelah itu kita memilih export to self-contained file agar seluruh struktur tabel, relasi, dan data terangkum dalam satu file script SQL yang praktis. Nah, kami juga akan memastikan opsi include create SIMS ini aktif atau di checklist ya. Sehingga proses pemulihan nantinya dapat berjalan secara otomatis tanpa perlu membuat database secara manual kembali pastinya. Di sini kita akan coba menamakan. Saya tadi untuk coba udah di DB Restoran Jakarta, di DAMS, di folder saya pastinya. Oke, sebelum itu, nah, karena seringkali dalam lingkungan database terdistribusi ini muncul kendala teknis seperti error 3546 terkait sinkronasi GTID. Nah, masalah ini terjadi karena sistem mencoba memaksakan riwayat transaksi global yang tidak sinkron. Nah, sebagai solusinya ya, sebelum kita mendapatkan kami mendapatkan error 3546 ini, kami akan masuk ke dalam Advanced Options ini dan mengubah parameter set GTID purget menjadi off. Nah, karena set GTID tidak ada di sini, maka kita akan meng-off-kan log tables, gitu. Log tables di sini untuk strategi ini untuk memastikan file backup bersifat independen atau dia sendiri dan dapat digunakan di node manapun tanpa hambatan pastinya. Nah, setelah ini kita kembali lagi coba untuk return dan kita akan mencoba untuk mengekspor. Oke, di sini tertulis bahwa backup DB restoran ini sudah selesai untuk diekspor. Nah, setelah itu kita akan mengsimulasikan atau kita akan menghapus drop database ini. Kita coba hapus ya dari SIMS di sini. Oke, baiklah. Terlihat di sini DB restoran Jakarta sudah tidak ada. Nah, setelah itu kita akan mengekspor kembali, mengimpor. Tadi kan kita sudah mengekspor, sekarang kita akan mengimpor si backup yang tadi untuk kita kembalikan database restoran Jakarta ini dengan secara backup gitu. Dan tidak akan kita coba lagi untuk script gitu. Nah, kami akan melakukan pengujian pemulihan melalui fitur data import nih. Nah, kami mensimulasikan kegagalan data dengan menghapus database yang tadi, lalu mengarahkan sistem untuk membaca file SQL cadangan tadi. Nah, proses ini mengembalikan seluruh skema dan data ke kondisi terakhir saat cadangan dibuat. Nah, yang pertama, kita masuk ke data import. Karena tadi kita import from self-connected file, kita coba untuk mengklik titik 2 ini. Tadi kita simpan di DAMS. Di sini terlihat ini. Nah, di sini kita coba open. Ini sudah semua. Kita akan mencobanya. Nah, di sini kita ada error nih. Nah, kenapa kita di sini error? Nah, kita dapat lagi nih 3546 at line 26. Jadi, di dalam DB restoran ini, di folder ini terdapat ini add global GTID purget. Nah, karena tadi tidak muncul di data ekspor tadi sebelumnya, ini kan seharusnya untuk menghapus agar tidak terdapat error ini. Nah, karena tadi tidak muncul, mungkin kita akan mencobanya langsung dengan cara manual. Pertama-tama kita masuk ke Finder. Kita tadi taruh di sini di DAMS. Kita masuk tadi yang DB ini. Klik 2. Setelah itu kita open with
other, kita masuk ke text ID untuk menghapus ininya. Oke, text editnya kita buka lewat sini. Nah, ini adalah ini yang sudah mempengaruhi error tersebut. Maka dari itu kita harus menghapusnya. Seharusnya tadi kalau muncul di MySQL kalian, karena tadi di MySQL kami tidak muncul GTID tersebut yang harus di off, jadi kita mengoffkan secara manual gitu, dengan cara kita menghapus salah satu yang ada di dalam DB restoran ini gitu kan, agar tidak akan muncul ini lagi. Kita coba save dulu, sudah tersave, kita kembali, kita coba untuk import again. Oke, baiklah. Di sini sudah ada has finished. Nah, import of user yang DB restoran tadi sudah kembali diimpor ke dalam MySQL tersebut. Di Sims mungkin belum muncul di sini, tapi coba kita refresh. Nah, setelah itu ternyata muncul DB restoran Jakarta dan kembali lagi seperti ini. Jadi mungkin cukup sekian prosedur backup dan restore-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.